Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NPM C1C023 Pagi ini saya akan melakukan pemilu di TPS 1. TPS 1 itu di Kandang Limun ya. Ini ada di depan BNI Unip belakang. Ini dia para calon-calon legislatifnya. Ada nomor urut 1 dan nomor urut 2. Ini visi misi. Dan juga ini untuk calon wali kota dan wakil wali kotanya. Nah, di nomor 1 ini visi dan misinya, di nomor 2 tidak ada partai pengusungnya, yang di nomor 3 itu diusung oleh Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Di nomor 4, wah banyak nih pengusungnya, bisa dilihat teman-teman. Di nomor 5 cuma diusung oleh PDI dan PAN. Ini dia keadaan TPS 01 Kandang Limun. Itu tempat masuknya bisa dilihat. Nah, di sana itu ada tempat pencoblosan, ini tempat panitianya yang memanggil. Nah, itu tempat tinta. Jadi pertama-tama itu dimulai dari pengertian demokrasi. Jadi demokrasi itu berarti kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Dalam konteks hukum, demokrasi itu diwujudkan melalui partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pemilu. Demokrasi itu juga punya beberapa prinsip, diantaranya seperti prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Lalu ada juga prinsip persamaan hak, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum dan politik. Ada juga prinsip kebebasan berpendapat, masyarakat itu bebas mengemukakan pendapat tanpa ancaman. Ada juga supremasi hukum, di mana segala tindakan pemerintah dan masyarakat tunduk pada hukum. Yang kedua, pengertian dari pemilu yang jujur dan adil. Pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi itu untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Pemilu jurdil atau pemilu jujur dan adil itu elemen yang penting untuk jaga legitimasi demokrasi. Dan ciri-ciri dari jurdil itu seperti setiap warga negara itu punya hak untuk dipilih tanpa diskriminasi. Seperti agamanya apa, latar belakang keluarganya apa, itu bebas. Dan juga yang kedua itu bebas. Bebas itu maksudnya pemilih itu bebas untuk nyoblos siapa aja tanpa diancam. Dan juga yang ketiga itu rahasia. Jadi pemilih atau pencoblos itu dilindungi agar tidak diketahui pihak lain. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan dia nggak mau ngasih tahu mau nyoblos siapa, karena itu dilindungi oleh hukum. Terus juga itu jujur pastinya. Maksudnya itu pemilu itu dilakukan sesuai aturan tanpa manipulasi seperti money politik contohnya. Dan juga adil, di mana semua peserta pemilu itu bisa dapat perlakuan yang sama. Lalu ada juga beberapa dasar hukum demokrasi dari pemilu di Indonesia, seperti contohnya UUD 1945 pasal 1 ayat 2, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dasar. Undang-undang dasar sama aja. Ada juga UUD 1945 pasal 22E, di mana pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ada juga selanjutnya itu penegakan hukum di dalam pemilu. Jadi untuk menjamin kejujuran dan keadilan dalam pemilu, hukum mengatur berbagai sanksi dan mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasannya itu seperti Bawaslu itu mengawasi pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai aturan. Ada juga sanksi pelanggaran, sanksi untuk pelanggar pemilu itu pidana. Bisa pidananya itu bisa administrasi atau didis terhadap peserta pemilu, jadi dibanned lah. Ada juga MK atau Mahkamah Konstitusi itu yang bisa menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selanjutnya ada pentingnya pemilu yang jujur dalam demokrasi. Itu ada legitimasi pemerintah, di mana pemimpin yang terpilih melalui pemilu yang jurdil memiliki kepercayaan dan dukungan dari rakyat. Selanjutnya ada perwujudan keadilan sosial. Pemilu yang jurdil itu mencegah ketimpangan dalam representasi politik. Selanjutnya ada menjaga stabilitas demokrasi, yang dimana pemilu yang transparan itu mengurangi potensi konflik politik. Jadi dengan pemilu yang adil dan jujur itu peserta demokrasi juga bisa berkembang sehat dan mampu menghadirkan pemerintah yang amanah serta berpihak pada kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Oke, itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih.